Hai, jumpa lagi dengan saya Pak Mul, Guru Gaul. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang apa itu mitosis dan meiosis. Pada awalnya, manusia terdiri atas satu sel. Kemudian, sel tersebut mengalami pembelahan hingga menjadi triliunan sel. Bisakah kamu menyebutkan alasan mengapa sel membelah? Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Yang pertama, untuk pertumbuhan. Yang kedua, untuk perbaikan. Dan yang ketiga, untuk reproduksi. Berikut ini adalah penjelasannya. Alasan yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Tahukah kalian bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh? Kenapa manusia bisa tumbuh besar? Karena dalam tubuh manusia terdapat banyak sel. Jadi, kesimpulannya, semakin banyak sel, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Alasan yang kedua adalah untuk perbaikan. Pernahkah kalian mengalami luka pada kulit? Berapa lama luka itu akan menutup? Tertutupnya luka pada kulit disebabkan karena adanya perbaikan jaringan yang rusak. Ini adalah hasil dari proses pembelahan sel. Alasan ketiga sel mengalami pembelahan adalah untuk reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk menghasilkan individu baru atau anak. Pada reproduksi seksual diperlukan sel kelamin. Proses pembentukan sel kelamin dilakukan dengan cara pembelahan sel. Pada tahun 1855, Rudolf Virchow mengemukakan sebuah teori yang mengatakan bahwa semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Ini berarti bahwa pembentukan sel baru atau anakan terjadi akibat adanya peristiwa pembelahan sel. Pembelahan sel dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau somatik pada makhluk hidup, seperti sel darah, sel kulit, dan sel saraf. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induknya. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika
yang sama seperti induknya, termasuk jumlah kromosomnya. Kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Pembelahan mitosis terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Profase. Pada fase ini, benang kromatin akan memadat dan memendek hingga membentuk kromosom. Setiap kromosom terdiri dari 2 kromatid yang diikat oleh sentromer. Anak inti atau nukleus melebur dan membran inti akan ikut melebur. 2 buah sentriol akan bergerak menuju ke kutub yang berbeda dengan membentuk benang spindle. Benang ini nantinya akan menarik kromosom. Di tahap metafase, benang spindle akan mengikat kromosom sehingga kromosom berada di bagian tengah-tengah sel atau garis ekuator. Pasangan kromatid pada sentromer ditandai dengan adanya struktur protein yang disebut kintokor yang terletak pada bagian permukaan kromatid. Kintokor berfungsi mengikat kromosom dan berikatan dengan benang spindle. Anafase. Selama fase ini, pasangan kromatid akan dipisahkan oleh kintokor dan kromosom tertarik bergerak ke kutub yang berlawanan pada saat mikrotubulus memendek. Benang-benang spindle pun bergerak ke arah kutub berlawanan sehingga kromosom berpisah. Ketika kromosom berpisah, maka fase anafase berakhir. Telofase. Fase di mana kromosom tiba di bagian kutub dan benang kromatid mulai melebur dan membentuk 2 sel anakan yang sifatnya diploid dan membran nukleus terbentuk kembali. Sitokinesis. Sitokinesis adalah proses pemisahan sitoplasma. Alur pembelahan muncul pada membran plasma yang selanjutnya akan memutuskan membran plasma dan terbentuk 2 sel identik. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Artinya, jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut haploid. Proses pembelahan meiosis pada dasarnya sama seperti fase pembelahan mitosis. Hanya saja fase-fasenya terulang sehingga fasenya terbagi atas profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Anak dari fase telofase 1 masing-masing membelah sehingga membentuk fase baru, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2, sehingga terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada sel kelamin untuk menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur atau sel sperma. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.